Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai persamaan garis lurus materi di SMP kelas 8 di semester ganjil ya. Pertama kita harus tahu dulu apa sih persamaan garis lurus itu ya. Tapi sebelum kita masuk ke pengertian persamaan garis lurus, kita harus tahu apa fungsi dari pembelajaran kita tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat ketika kalian naik mobil, mungkin sepeda atau jenis kendaraan lainnya, pastilah pernah kita melewati jalan yang mendatar, jalan yang turun, jalan yang juga naik, nanjak ya begitu. Jalan yang naik atau turun itu biasanya memiliki kemiringan tertentu yang sudah diperhitungkan tingkat kemiringannya oleh pembangun jalan tersebut. Sehingga ketika orang melewati jalan tersebut itu akan aman. Nah, jalan yang menanjak juga memiliki kemiringan. Jika terlalu curam, kendaraan akan mengalami kesulitan untuk melintasinya. Nah, selain jalan, dalam kehidupan sehari-hari juga banyak benda-benda yang harus dihitung tingkat kemiringannya. Misalnya tangga. Jadi ketika kita buat tangga, kita harus tahu kemiringannya seperti apa ya. Untuk mengukur kemiringan itu, inilah yang akan kita pelajari mengenai persamaan garis lurus. Atau misal seorang arsitek merancang tangga itu ya, atau tempat parkir, demikian juga. Jika tempat parkir terlalu miring, tidak aman bagi pengendara maupun mobil. Jadi, itulah yang akan kita pelajari mengenai persamaan garis lurus dalam bab ini. Mari kita lihat apa itu pengertian dari persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus adalah suatu persamaan yang apabila digambarkan ke dalam bidang koordinat kartesius akan membentuk sebuah garis lurus. Seperti itu ya. Nah, di sini bentuk umum dari persamaan garis lurus itu yaitu seperti ini. Y sama dengan mx plus c, di mana m-nya itu adalah gradien atau kemiringan garis itu, x atau y adalah variabelnya, dan c adalah konstantanya ini. Nah, untuk sebuah garis lurus itu dilambangkan dengan y atau fx ya. Kalau dalam sebuah persamaan garis lurus biasanya kita akan cari y-nya ini ya. Ini y sama rumusnya sama dengan mx plus c. M-nya ini adalah gradien. Jadi ketika ada y, ada persamaan, kemudian ada x plus c. Nah, yang bagian sebelah sini yang m-nya ini disebut dengan gradien. Nah, bentuk umum yang lain untuk persamaan garis lurus dapat dituliskan sebagai misalnya ax plus by plus c sama dengan 0, dengan x dan y berubah serta a, b, dan c adalah konstanta. Ada juga bentuk umumnya seperti ini. Mari kita lihat bagaimana jenis-jenis dari gradien tersebut. Kita kenal gradien adalah tingkat kemiringan sebuah garis lurus. Jadi kemiringan garis lurus ya gradien itu. Nah, banyak cara juga untuk mencari besarnya gradien sebuah garis itu tergantung dari bentuk garis dan juga titik koordinat yang kita ketahui itu. Ada 4 caranya. Yang pertama, mencari gradien persamaan garis jika y-nya sama dengan mx ya. Atau jika gradiennya adalah persamaan garis. Atau mencari gradien dengan persamaan garis ax plus by plus c sama dengan 0. Atau yang terakhir adalah mencari gradien dengan melalui 2 titik. Itu yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini mengenai gradien. Kita akan bahas keempat cara ini ya, satu persatu. Yang pertama, mencari gradien persamaan garis dengan y sama dengan mx. Contohnya misal seperti ini. Nah, di sini ya bisa kalian lihat y sama dengan 5x. Berarti gradiennya berapa? Ya, gradiennya ini 5 ini. Karena y sama dengan mx ya. Jadi m itu adalah gradien, berarti nggak usah kita gunakan rumus. Langsung kita lihat, berarti 5 ini, angka 5 itu adalah, angka 5 yang ini adalah gradiennya atau m-nya ya. Y sama dengan mx, m-nya sama dengan 5, gradiennya 5. Maka kalau ada contoh seperti ini nggak perlu dihitung ya. Langsung ditebak saja bahwa berapakah gradiennya? 5. Ya, begitu. Kita lanjut ke yang poin nomor 2. Menentukan gradien dari persamaan garis. Misal contohnya seperti ini. Nah, ada persamaan garis seperti ini. 2y sama dengan x plus 6. Nah, 2y sama dengan x plus 6. Maka kita lihat, kita akan fokus ke y ya. Y itu kan sebuah garis persamaan garis lurusnya. Berarti y bagaimana caranya nanti ini akan menjadi y sama dengan begitu ya. Di sini tidak ada perubahan, maka kita tuliskan kembali x plus 6. X plus 6 nya kita tuliskan kembali.
Nah, di sini kan 2 dikali Y. Ketika dia berpindah ruas, kita kenal dengan berpindah ruas saja ya, biar lebih mudah dalam memahaminya. Ketika dia berpindah ruas, dari perkalian berubah menjadi pembagian ya. Berarti menjadi dibagi angka 2 seperti ini. Sehingga Y sama dengan, nah sama dengan seperti ini. Di sini kan aslinya ada angka 1 ya. Berarti 1 per 2, 1 per 2X atau setengah X. Setengah X ditambah ini, angka ini 6 dibagi 2 sama dengan angka 3. Nah, ini adalah persamaannya ya. Jadi kalau ditanya berapakah gradien dari persamaan ini, 2Y sama dengan X plus 6, maka gradiennya adalah setengah. Karena Y sama dengan MX ya, MX ditambah C, C-nya konstanta yang ini ya, angka 3 ini C. Berarti M-nya adalah setengah. Berarti dapat kita simpulkan bahwa si gradien itu bernilai setengah jika soalnya berbentuk persamaan garis seperti ini. Kita lanjutkan ke yang ketiga. Yang ketiga ini mencari gradien persamaan garis jika AX plus BY plus C sama dengan 0. Contohnya seperti ini. Ada 3X plus 2Y min 8 sama dengan 0. Sama, kita harus cari Y-nya ini ya. Kita harus cari Y-nya ini. Berarti kita tulis dulu 2Y. 2Y seperti ini sama dengan, nah karena kita sudah 2Y-nya ini berada pada posisi semula, maka yang pindah otomatis yang min 8 dan juga 3X-nya ya. Karena di sini plus 3X, berarti kalau pindah ruas menjadi min 3X. Seperti ini. Kemudian karena di sini min 8, pindah ruas menjadi plus 8. Seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita lakukan seperti yang nomor 2 tadi. Berarti Y sama dengan min 3X ditambah dengan angka 8 seperti ini dibagi dengan angka 2. Dari mana Pak angka 2? Karena di sini dikali 2 menjadi pindah ruas menjadi dibagi 2, begitu ya. Maka hasilnya adalah Y sama dengan min 3 per 2. Karena 3 per 2 ini tidak dapat hasil, maka kita tuliskan saja min 3 per 2X plus 8 dibagi 2 sama dengan 4. Maka bentuknya menjadi Y sama dengan MX plus C ya. C-nya konstanta. Berarti M-nya adalah min 3 per 2. Ya, ini adalah M-nya. Min 3 per 2. Sehingga kalau ditanya gradiennya berapa? Gradiennya adalah sama dengan min 3 per 2. Sesuai dengan bentuk persamaan yang ada di bagian ini ya. Jadi kita bisa langsung menebak bahwa gradiennya adalah min 3 per 2 tanpa perlu dicari. Begitu ya. Yang penting kita buat persamaannya menjadi Y sama dengan, intinya seperti itu. Kita lanjutkan ke soal ke yang bagian terakhir, yaitu mencari gradien apabila melalui 2 titik. Apabila garis persamaan itu melalui 2 titik. Misal contohnya seperti ini, sebuah garis lurus melewati 2 titik. Titik A yang pertama adalah 3,4 titik A, dan titik yang kedua adalah titik B melewati 5,8. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menentukan titik ya. Berarti ini adalah X, ini adalah Y. Nah, pertanyaannya adalah tentukan gradien dari garis tersebut. Nah, untuk menentukan gradien ini memang sudah ada rumus baku seperti ini ya. M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 min X1 ya. Kita coba pelan-pelan. Dari A 3/4 ini dan B5/8 ini kita cari yang Y2 yang mana, Y1 yang mana, X2 yang mana, X1 kemana, yang mana ya, sehingga tinggal kita masukkan ke sini nanti. Berarti ini adalah X1 ya. Ini adalah X1. Berarti yang ini adalah Y1 ya. Karena X dan Y. Kalau yang ini berarti ini adalah X2.
X2. Yang ini adalah Y2 ya. Cara menentukannya gampang karena ini adalah X, ini adalah Y. Karena ini ada 2 titik, kita anggap ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Nah, kalau kita sudah paham dengan ini, maka tinggal kita substitusikan ke dalam rumus yang udah ada ini. Y2-nya berapa? Y2-nya sama dengan 8. Berarti 8 dikurang dengan Y1-nya berapa? 4. Kurang dengan angka 4 dibagi X2-nya berapa? X2-nya adalah 5. 5 kita kurangkan dengan X1. X1-nya adalah 3. Nah, seperti ini. Sama dengan, tinggal kita kurangkan. 8 dikurang 4 sama dengan angka 4 ya. Per 5 dikurang 3 sama dengan 2. Sehingga 4 dibagi 2 sama dengan 2. Berarti gradiennya adalah angka 2. Nah, itulah bagaimana penjelasan mengenai cara mencari gradien-gradien tersebut. Tentunya kita akan melakukan latihan agar kalian bisa mengukur kemampuan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.